Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Pak Sukani, founder e-training Guru Mulai IT Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana tata cara mengikuti training online Guru Mulai IT Indonesia. Mari perhatikan. Bapak dan Ibu, buka dulu browsernya. Saya menggunakan browser Mozilla Firefox. Kalau yang menggunakan Google Chrome, maka silahkan dibuka. Kemudian, Bapak dan Ibu, di address bar, ketikkan alamat situsnya, situs trainingnya, yaitu training gurumulai it.edu20.org ya. Training gurumulai IT training gurumulai it.edu20.org. Tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu ya. Tulisannya training gurumulai it.edu20.org. Kemudian tekan enter. Jadi training gurumulai it.edu20.org. Maka tampilannya seperti ini. Ini tampilan awalnya. Nah, Bapak dan Ibu sudah memiliki account yang berupa user ID dan passwordnya ya. Langsung saja setelah dibuka website seperti ini, langsung di sebelah kanan ada login. Di sini silahkan klik login. Maka akan muncul jendela loginnya ya. Masukkan user ID Bapak dan Ibu dan passwordnya ya. Coba saya masukkan misalnya. Oke, ini user ID-nya, kemudian masukkan passwordnya ya. Kemudian klik centang ya, remember me, kemudian klik login. Maka setelah login akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan di home-nya ya, home news. Ya, ini tampilan di home news. Nah, setelah login, maka Bapak dan Ibu perhatikan di sebelah kiri di sini ada yang namanya My Classes. Bapak dan Ibu klik ya, kelasnya yang ada di bawah, training apa? Ya. Misalnya adalah training online digital portfolio contohnya ya. Jadi My Classes ini setelah login maka klik masuk di kelas yang ada di sini. Nah, kebetulan training ini adalah training online digital portfolio angkatan 3, maka diklik. Jadi masuk kelas. Jadi ini kelasnya. Kelas trainingnya. Jadi setelah login kemudian menuju ke My Class dan klik kelas online-nya. Setelah mengklik kelas online-nya, maka akan dibawa ke halaman lesson atau ke menu lesson. Nah, di sini menu lesson ini ya, sebetulnya tampilan awalnya seperti ini. Ya. Di sini ada training hari pertama, kedua, ketiga sampai training hari ke-10 karena di sini trainingnya polanya 10 hari. Jadi 10 hari training ya. Nah, misalnya training hari pertama di sini ada 7 section, maka nanti ada 7 bagian A, B, C, D, E, F. Ya, ada 7 section. Hari kedua ada 4 section A, B, C, D. Nah, bagaimana untuk melihat ini sectionnya di ini? Caranya adalah klik yang ada di sini. Ya, garis 4 ini diklik ya untuk melihat view-nya. Klik ya, sekali lagi. Klik yang ada di sini. Ya, garis 4 ini ya, list view-nya, maka akan muncul seperti ini. Terlihat ya. Untuk training hari pertama, di sini ada sectionnya, ada absensi, tata tertib, buku panduan, handout, video tutorial, uji coba, pretest. Dan ini masing-masing harus dibuka dan dipelajari satu persatu urut. Ya, cara bukanya ya absensi, ya, arahkan kursor ke sini, klik kanan, kemudian buka tautan di tab baru, maka akan munculnya di sini sebelah sini, gitu.
Oke. Nah, di scroll ya. Diisi absensinya. Di sini ada keterangan, nah, absensi harus diisi paling lambat tanggal ini pukul berapa. Di sini ada deadline-nya untuk ngisi absensi. Isi nama, angkatan berapa, kemudian pengalaman belajar apa dan sebagainya ya, diisi semuanya. Lalu klik kirim. Nah, jangan lupa setiap mengakses suatu halaman situs training ini, your submission di sini harus diklik completed. Harus diklik completed. Tujuannya apa? Supaya apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu kan sudah mengakses halaman ini, supaya terekam oleh sistem, maka harus diklik completed. Jadi kalau sudah membaca halaman ini tapi lupa tidak mengklik completed, maka sistem menganggap bahwa Bapak dan Ibu belum mengakses halaman absensi. Jadi setiap mengakses halaman situs training ini, lihat bagian bawah, kalau ada your submission completed, maka wajib diklik. Tujuannya apa? Supaya apa yang Bapak dan Ibu lakukan direkam oleh sistem, dan ini akan berpengaruh ya di nilai keaktifan ya. Oke, kita tutup. Tadi di lesson ya, absensi caranya begitu. Tata tertib juga begitu. Klik kanan, buka tautan di tab baru. Terus seperti itu muncul dan dipelajari ya. Dibaca dengan teliti, jangan sampai salah perintah, salah instruksi sehingga nanti melakukan kesalahan ya dalam pengerjaan. Ini lesson ya, lesson sudah ya. Lesson yang pertama sudah muncul. Nah, bagaimana membuka lesson yang kedua? Arahkan saja kursornya di ini training hari kedua. Di sini ada anak panah, di bawahnya ada yang ke bawah, klik aja, klik, maka akan muncul di sini section-sectionnya. Yang hari ketiga, klik, muncul. Ada absensi, materi training hari ketiga dan tugasnya ya. Seperti ini tata cara mengakses ya pembelajarannya di menu lesson. Jadi pembelajaran semua ada di menu lesson, termasuk assessment ya, penugasan juga ada di lesson. Jadi mempelajarinya training ini di lesson. Kalau news ada di bawah lesson kan adalah menu news. News ini adalah berita. Berita ini adalah materi-materi apa saja, hal-hal apa saja yang sudah dipublish oleh sistem. Jadi di lesson ini ya, sekali lagi saya masuk ke lesson. Di sini setiap section ini nanti akan terpublish secara otomatis oleh sistem. Kalau sudah terpublish, maka nanti munculnya adalah di news. Paham ya? Sampai di sini. Oke, di sini juga ada linknya, sama aja sebetulnya, tidak klik ini bisa juga. Cuma kan ini takutnya tidak berurutan ya. Lebih baik untuk mengikuti training ini acuannya adalah di lesson, karena lesson itu pembelajarannya. Kemudian ada di assessment, menu assessment ya. Assessment itu berarti ada, ini adalah penugasannya ya. Di sini ada start, ada do ya, ada submitted ya. Nah, submitted ini kalau dicentang, kalau sudah tercentang ya, submitted ini kalau seandainya tercentang, misalnya ada penugasan ya, di sini submitted ini hanya tercentang, maka tugas itu sudah terkirim cara mengetahuinya. Jadi sekali lagi, submittednya di sini kalau seandainya tercentang, misalnya ada tugas ya, nih tugas hari ketiga. Kalau di sini submittednya tercentang, berarti tugas sudah dikirimkan. Kalau belum, ya berarti tugasnya belum dikirim. Untuk skor ini masih tanda tanya, biarkan saja, karena memang skor ini itu kan penilaiannya atau nilainya ya. Itu nanti ada tim khusus yang akan menilai ya, seperti itu. Kalau ada bendera seperti ini artinya mendekati deadline. Jadi ini sebagai perhatian, dia ini injury time misalnya ya. Jadi sedang. Nah, ini kalau M seperti ini artinya pretestnya udah lewat ini. Jadi nilainya 0 karena di sini tidak mengerjakan pretest sampai lewat ya. 0 di sini, 0/100. Ini sudah melewati daripada benderanya ya, injury time-nya ya. Kemudian ada di sini menu-menu ya, ada lesson, news, assessment, menu sumber daya, diklik di sini, menu sumber daya. Menu sumber daya
Di sini terdiri dari resort ya atau perpustakaan daripada training online. Di sini tersedia software-software. Di sini saya berikan tutorial cara mendownload file di Forsell karena kemarin ada yang kesulitan download video di Forsell-nya di sini ya. Kemudian saya berikan bonus juga ice breaking PowerPoint yang saya janjikan ya. Ada software macam-macam ya di sini ya. Nah, cara mengunduhnya caranya gampang. Misalnya saya mau mengunduh browser Mozilla Firefox yang versi bahasa Indonesia. Klik aja di sini. Maka ini kebetulan Dropbox ya. Cara mengunduhnya. Nah, tinggal diklik unduh di sini. Klik unduh gitu ya. Klik unduh. Tinggal simpan berkas. Jadi gampang ya cara mengunduhnya. Coba kalau mau mengunduh Anatext, klik Anatext. Maka dia akan menampilkan ya Anatext. Ini formatnya RAR. Kalau RAR, WinRAR itu dia tidak bisa tampil ya. Saya berikan ini bentuknya RAR ya, WinRAR ya. Nah, cara downloadnya klik aja di sini, ada anak panah. Cara mendownloadnya ya, softwarenya klik download sebelah kanan atas tadi, anak panah ya. Nanti tinggal simpan berkas, klik OK, maka nanti akan proses download. Klik OK akan mendownload ya. Oke, ini sumber daya. Kemudian di sini ada murid-murid. Klik murid-murid. Murid-murid di sini adalah teman ya, yang online ya, teman sekelas ya. Di sini akan terlihat siapa yang online. Online ada 3 orang, misalnya 1, 2, 3 misalnya ya. Kemudian ada menu forum. Ada forum. Forum di sini adalah untuk diskusi. Ya, di sini punya kamar masing-masing. Ada forum perkenalan, forum pengenalan sistem training online, forum publikasi karya tulis, forum menyusun rencana training, forum pretest dan seterusnya. Setiap pokok bahasan harus sesuai dengan kamar-kamar ini. Misalnya kalau mau perkenalan ya harus dilakukan di forum perkenalan. Kalau menanyakan tentang pretest dan post ya di forum pretest, post tidak boleh di tempat yang lain. Karena ini sudah dibagi-bagi supaya nanti gampang untuk mencarinya ya. Tuh. Di sini ada diskusi. Diskusi ada 23 diskusi, misalnya yang belum dibaca 22, yang diupdate adalah 1. Mungkin ada yang komentar ya di situ. Untuk forum di sini ya. Misalnya adalah melakukan perkenalan ya. Kita klik aja perkenalan. Di sini kalau dilihat di sini perkenalan banyak ya, sudah melakukan banyak perkenalan ya. Karena banyak sekali yang ikut di sini. Namun tetap mengutamakan kualitas. Nah, untuk melakukan perkenalan di forum, caranya adalah klik post. Klik post. Klik post. Ini sama ya. Tidak hanya di perkenalan saja, di forum-forum yang lain juga, tema yang lain juga caranya seperti itu. Atau seperti ini ya. Klik post plus post. Kemudian subjeknya apa? Kalau perkenalan ya di sini tulis perkenalan. Kemudian pesannya apa? Kemudian diklik kirim. Kemudian kalau misalnya di forum tema yang lain, misalnya mau bertanya ya tulis sini. Masalahnya apa? Pokok masalahnya yang mau ditanyakan. Kemudian di sini pertanyaannya di bagian pesan. Pertanyaannya ini sampaikan tahapan yang sudah dilakukan. Sampaikan sampai di tahap mana terjadi kendala. Kalau bisa diberikan gambarnya sehingga pertanyaan itu lebih jelas. Jangan memberikan pernyataan saja. Misalnya, Pak, saya tidak bisa mendaftar di sini. Pak, saya gagal mempublish ini, tanpa memberitahu tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan, tahapan-tahapan apa yang terjadi kendala. Sampai pada tahap mana terjadi kendala, hambatan. Jadi notifikasi apa yang muncul pada saat terjadi hambatan itu disampaikan sehingga bisa dicarikan solusinya. Ya, seperti ini ya, tinggal subnya diisi.
judulnya, isi pesannya, klik kirim ya. Nah, bagaimana kalau misalnya mengomentari diskusi teman-teman yang lain? Nah, klik subjeknya, jangan klik namanya, klik subjeknya ya. Misalnya Siti Julaiha, selamat pagi, klik subjeknya selamat pagi, klik ya, salam kenal. Nah, kalau untuk membalas, klik reply ini, klik reply. Nah, maka di sini ada kotak pesan. Ya, Bapak dan Ibu bisa menuliskan pesan di sini ya. Misalnya Ibu Siti Julaiha mohon memperkenalkan diri dari sekolah mana. Nah, seperti itu ya, ngajar apa ya sebagainya. Lalu klik kirim atau dicentang dulu ya. Jadi mengisi apa di sini pesannya, dicentang baru kirim ya. Itu untuk diskusi ya. Ini sudah saya praktekkan bagaimana cara melakukan posting ya. Tadi plus post, kemudian bagaimana mereply atau menjawab postingan diskusi teman-teman ya. Forum saya kira sudah jelas ya, forum bisa diekspor sendiri ya. Lalu ada yang namanya chat di sini, ada menu chat. Ini saya fasilitasi ya. Saya berikan adanya menu chat ya. Klik chatting training online angkatan 7 ya, angkatan 3 harusnya, ini keliru ya. Nah, untuk chatting ini sifatnya say hello saja. Kalau bertanya, tetap bertanyalah di forum diskusi. Karena kalau bertanya di forum itu terekam oleh sistem, kalau di chatting tidak terekam. Kalau di chatting sini bentuknya hanya teks saja. Caranya misalnya halo seperti ini. Lalu tekan enter, maka dia akan masuk. Nama Tela, halo. Apa kabar semuanya? Lalu tekan enter, maka dia akan masuk ke sini diskusi. Ini bisa diperbesar. Bisa diperbesar di sini untuk melihat diskusinya. Kalau memperkecil ya anak panah ini ya. Kecil. Tutup aja ya. Ini untuk yang chattingannya. Ya. Untuk portfolio itu adalah dokumen-dokumen pribadi Ibu, Bapak dan Ibu itu bisa mengupload file, halaman, web resource dan sebagainya ya. Ini seperti tempat penyimpanan, tetapi tidak disarankan ya. Saya menyarankan untuk menyimpan file-filenya, tugas-tugas itu semua di Google Drive ya. Tidak disimpan di portfolio masing-masing Bapak Ibu guru, karena takutnya nanti lemot ya. Karena kan banyak yang memakai, takutnya nanti malah space-nya berkurang ya, karena banyak uploadan. Jadi saya menyarankan di Google Drive ya. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan bagaimana tata cara mengikuti training online ya. Acuannya tetap di lesson ya. Di lesson lihat per harinya materinya apa saja, itu yang diikuti dan dipelajari serta dipraktekkan. Kalau ada tugas-tugas ya segera dikumpulkan, lihat deadline-nya, baca petunjuknya supaya tidak terjadi kesalahan. Demikian Bapak dan Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.